Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Itu sebenarnya sudah melakukan perundungan, apalagi seringkali dilakukan. Jangan-jangan aturan kita itu menimbulkan kekerasan. Cik, tapi teman-teman tidak melaksanakan. Ya, apalagi anak-anak ada yang lari-larian lantai 2, yang di bawah udah ketar-ketir gitu kan. Jangan-jangan ambruk nih. Berharap di 2025 ini bisa kebagian untuk rehab total. Amin. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita sekolah menyiapkan nih buat pencegahan kanal pengaduan. Pak, kanal pengaduannya boleh nggak pakai kotak surat? Boleh. Cuma ada anak tempat curhat gitu. Mau pakai berbasis IT boleh. Yang penting ada. Karena anak, tidak semua anak berani menyampaikan apa yang dialami. Nggak ada tempatnya. Nah, ini yang harus kita buat. Semua kejahatan itu tidak akan menjadi sebuah proses kalau tidak ada pengaduan. Jadi jangan, orang anak-anak aman kok, nggak ada yang ngadu, udah selesai, pasti 3-3 aman dari bully. Tidak. Ya, teman-teman, sekarang lagi rame nih yang disebut dengan kesehatan mental. Mental health. Kalau orang sakit fisik kelihatan, tapi kalau sudah mentalnya enggak kelihatan. Dia seakan-akan ceria, bahagia, padahal ada sesuatu yang tersembunyi. Nah, ini yang perlu kita juga pahami. Dan saya punya program di Januari nanti, ngumpulin kepala sekolah tentang kesehatan mental. Jangan-jangan kepala sekolahnya juga nggak sehat mentalnya. Iya, kan nggak kelihatan. Punya tim, iya, berarti dia tidak seorang teman BK-nya, teman wali kelasnya, tapi dia berfungsi sebagai tim TPPK yang ada di sekolah. Setelah menerima laporan, langsung dilakukan yaitu sebut pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itu 2, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ada anak lapor gitu ya, anak kelas 10 ngelaporin kakaknya kelas 12, bilangnya dilecehkan dan sebagainya, nggak taunya itu nggak terjadi. Nama baik. Orang si kakak kelas tadi tidak melakukan kok. Gitu. Tapi kalau terjadi, berarti Bapak dan Ibu lanjut ke Penyusunan. yang ketiga, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Tindak lanjut. Nah, teman-teman sekalian, yang nomor 5 ini berjalan bersamaan dengan penerimaan laporan. Jadi bukan udah selesai baru dipulihkan, tidak. Misalnya anak tadi korban bully gitu ya. Nah, anak ini tetap kita harus layani. Ini penjelasan juga tidak terjadi. Dan seterusnya ya. Ini penjelasan dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan bagi 2, ada yang dilakukan oleh peserta didik, ada yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan. Kalau oleh pendidik, Bapak dan Ibu sekalian, pemberi sanksinya adalah kepala sekolah. Sanksinya itu bisa ringan sampai dengan berat. Yang ringan itu, ini kita menjadi dasar nih, prinsip ini. Yang ringan Bapak dan Ibu, harapannya adalah, ini ada, nanti dibuka di Permen 64, pasal 60 ayat 4, bahwa pemindahan peserta didik adalah upaya paling akhir. Ini kalau di Permen, nanti di Pergub beda lagi bahasanya. Kenapa ini harus dilakukan? Mengakibatkan luka fisik, psikis berat, atau jangan sampai terjadi ini. Lalu ada rekomendasi dari satuan tugas atau dari Satgas. Satgas itu kota teman-teman di Sudit, kalau provinsi teman-teman di dinas provinsi. Yang berikutnya adalah tujuannya apa? Melindungi korban. Lalu yang berikutnya adalah memastikan hak pendidikan dan dari pelaku anak gitu ya. Artinya apa? Si pelakunya tetap kita juga lindungi dan haknya untuk mendapatkan memperoleh pendidikan itu tetap dijaga.
tindak kekerasan dalam rangka pembinaan. 1, teguran udah belum? Ini menjadi tahapan ya. Teguran tertulis, tindakan lain yang bersifat edukatif. Apa itu tindakan lain? Penguatan iman dan takwa. Jangan disekor, makin demen dia. Asik, gua nggak sekolah 3 hari. Ya. Misalnya apa? Kita punya mana panti sosial yang dekat kita. Anak ini 3 hari suruh di sana. Oh, nggak usah ke panti, di rumah aja. Di rumah bantuin orang tuanya. Orang tua wajib buat laporan ke wali kelas. Foto anaknya lagi ngepel, foto lagi cuci piring, foto lagi bantuin serika dan sebagainya. Jadi dia di rumah bukan hanya nggak ada kerjaan, gitu ya. Atau juga penguatan literasi bersifat edukatif yang dimaksud disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Artinya apa? Karena ini mengatur mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK, ya disesuaikan dengan tingkatannya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, ini yang penting buat kita. Kepala satuan pendidikan dapat memindahkan peserta didik. Bahasanya tadi beda dengan ini. Tidak ada kata dikeluarkan, ya. Memindahkan peserta didik ke satuan pendidikan lain setelah mendapat masukan dari, sekarang namanya ini PPAPP, lalu atau rekomendasi dari perangkat daerah unit kerja pada perangkat daerah urusan pemerintah bidang pendidikan. Teman-teman yang melakukan atau pemberi sanksi adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah BKD. Maka yang digunakan adalah PP 94 tahun 2021. Ini juga sama, sanksinya dari ringan sampai berat. Pertanyaannya teman-teman, kan di sekolah tidak hanya ASN Pak, ada yang KKI. KKI siapa? KKI itu pegawai Sudin. Dia SPK-nya dengan Sudin. Jadi kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah melaporkan ke Sudin, Sudin yang akan memberikan sanksi. Di SPK tuh udah jelas tuh apa yang nggak boleh dilakukan. Jadi kalau teman-teman ada yang di KKI, lihat SPK-nya di sana. Jadi kalau sudah melanggar SPK, artinya tinggal dikembalikan ke Sudin. PNS atau P3K ini yang berlaku nih, teguran lisan, pernyataan permohonan maaf. Kalau perlu dipublikasikan, dipublikasikan. Lalu yang berikutnya adalah pengurangan hak. Harusnya dia pangkatnya 3A misalnya, akhirnya nggak bisa naik ke 3B gitu ya, karena dia melakukan pelanggaran. Pemberhentian sementara. Ini kalau sudah dalam proses pemberhentian itu. Kalau pemberhentian tetap atau pemutusan hubungan kerja setelah dinyatakan bersalah. Jadi kalau belum ada keputusan tetap, dia tidak bisa diberhentikan. Minta dengan orang itu 60 juta. Uangnya sudah dibayar, tapi nggak diangkat-angkat. Saya 3 bulan. Bingung, berarti potongan di Bank DKI siapa yang bayar 3 bulan? Karena memang saya jujur, saya tuh nggak pernah terima gaji, karena gajinya udah terima di awal. Ya, artinya kita nggak punya kesempatan juga untuk membayar. Guru udah senior melakukan pelecehan terhadap murid, nggak tanggung-tanggung 10 orang, coba. Cowok kan Pak? Iya cowok, mencuri, ya. Kalau menipu itu kalau nggak diadu sama orang yang ditipunya nggak jadi delik. Yang 46 2023 ini melindungi peserta didik, melindungi pendidik, melindungi tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan. Bahasa mengembalikan ke orang tua, tapi mencarikan satuan pendidikan yang cocok, gitu ya. Nah di sini nih, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat.